Hai semua, jumpa lagi dengan saya Linda di channel Ayo Masak, Ayo Makan. Hari ini masih dengan tema bolu gulung teman-teman. Tapi kali ini kita akan bikin tanpa pengembang dan juga dengan butter. Jadi tidak dengan minyak ya teman-teman. Ini enak banget, apalagi dengan rasa cappuccino dan filling karamel. Pokoknya top deh, ini enak banget. Gimana cara bikinnya? Yuk kita mulai. Kali ini saya akan pakai butter ini ya teman-teman. Ini kita akan gunakan butternya sebanyak 80 gram. Supaya rasanya lebih spesial, kita akan tambahkan cream cheese teman-teman. Enggak banyak, hanya 50 gram. Apabila kalian nggak mau pakai cream cheese, ini bisa di skip ya teman-teman. Nanti kita akan lihat yang tanpa cream cheese. Kita juga perlu susu cair sebanyak 50 gram. Untuk rasa kopinya ini bisa di skip ya teman-teman. Kalau kalian nggak mau pakai kopi boleh. Tapi di sini karena saya mau bikin rasa kopi, jadi saya pakai 1 saset kopi instan dan 1 saset Nescafe instan yang kecil. Ini akan kita tunggu sampai suhu ruang dulu teman-teman, baru akan kita masak hingga cream cheese-nya larut. Jadi kita perlu tunggu dia di suhu ruang. Kalau nggak suhu ruang nanti cream cheese-nya lama larutnya. Untuk yang tidak mau pakai cream cheese, kalian pakai butter 80 gram dan susu cair 80 gram. Terus kalau kalian nggak mau pakai kopi instan juga bisa di skip ya. Tapi kalau kalian mau pakai, kalian bisa pakai 2 saset kopi instan. Untuk yang tidak mau pakai Nescafe, bisa pakai 2 saset kopi instan ya teman-teman. Masih dalam keadaan hangat, kita akan tambahkan terigu segitiga biru sebanyak 60 gram dan maizena 20 gram. Nah, untuk teman-teman yang tidak pakai cream cheese, kalian tambahkan terigunya 80 gram, maizena 20 gram. Ini akan kita aduk-aduk sampai dia tercampur menjadi rata. Kalian lihat ya, sampai seperti ini menggumpal. Kalau sudah seperti ini, kita akan tambahkan 5 kuning telur dan 1 telur utuh teman-teman ya. Ini akan kita aduk lagi sampai dia tercampur menjadi rata. Kalian lihat nanti hasil akhirnya dia harus halus, mulus, sedikit kental, tidak cair. Tapi apabila kalian tidak pakai cream cheese, nanti dia hasilnya agak sedikit lebih cair. Proses ini tidak saya cepetin dan tidak saya skip ya teman-teman. Ini bikinnya gampang banget dan nggak ribet. Juga nggak makan banyak piring-piring apa segala macem yang bikin kita tuh repot harus cuci-cuci ya. Jangan lupa pinggir-pinggirnya kalian aduk-aduk, takutnya ada yang nyelip-nyelip ya. Jadi kalau sudah seperti ini, kalian lihat nih, ini kita udah bisa tinggalin dulu. Kita sekarang akan kocok putih telurnya. Untuk putih telurnya kita pakai 5 putih telur ya teman-teman, dan sedikit garam. Ini sekitar 1/4 sendok teh. Ini akan kita mixer sampai bubble-bubblenya yang besar ini sudah menjadi halus. Itu lamanya mungkin kira-kira setengah menit teman-teman. Kalian lihat aja, ini saya pakai kecepatan sedang. Kalau sudah halus seperti ini, kita akan masukkan gula pasir sebanyak 90 gram. Dan gula pasir ini akan kita mixer dengan kecepatan rendah. Ingat ya teman-teman, kecepatan rendah selama kurang lebih 3 menit.
Ini kalian kalau bisa jangan overmix, jangan juga undermix, karena nanti kalau overmix atau undermix hasil adonan kalian nanti dia akan banyak bubble-bubblenya. Kira-kira seperti ini teman-teman hasil akhirnya ya. Jadi dia halus, mulus, dan mengkilap. Kita akan pakai 1 sendok teh vanilla extract. Lalu kita akan campurkan adonan telur yang tadi yang sudah kita bikin sebelumnya ya teman-teman. Ini kita akan campur dengan cara disaring teman-teman. Takutnya tuh kan masih ada terigu-terigu yang kurang halus, kurang teraduk gitu. Dengan cara disaring seperti ini nanti dia hasilnya cake kita akan lebih halus. Untuk cara pencampurannya seperti ini teman-teman, nggak pakai ribet dan gampang banget. Kalian juga nggak perlu takut dia turunnya. Ini walaupun tanpa pengembang, hasilnya akan halus, lembut. Apalagi kalau kalian pakai cream cheese itu dia enak banget lah pokoknya. Dia lembut, cream cheese-nya nggak akan terasa, tapi teksturnya tuh jadi jauh lebih lembut daripada kalian bikin tanpa cream cheese. Nah selanjutnya ini kita akan pakai spatula supaya benar-benar terangkat ya, supaya yang ada di dasar-dasarnya itu supaya benar-benar bisa tercampur dengan rata. Kalian lihat ini hasilnya bagus teman-teman ya. Dia halus, mulus, bubble-bubblenya ada tapi tidak banyak, cuman sedikit sekali. Bila sudah tercampur dengan rata, kita akan ambil 2 sendok makan untuk kita bikin gambar hatinya ya teman-teman. Dan ini akan kita taruh di dalam loyang ukuran 21 x 26. Apabila kalian pakai telurnya yang sedang atau besar, hasilnya akan banyak. Tapi kalau kalian pakai telurnya kecil, dia hasilnya akan sedikit. Di sini saya pakai telur yang lumayan besar, sedang ke besar lah ya teman-teman. Dan ini adonannya hasilnya tuh banyak, jadi dia tebal. Dan ini bisa untuk loyang 25 x 30 atau 30 x 30. Pakai resep ini, tidak perlu diganti. Apabila telur kalian kecil, kalian bisa mungkin tambahin 1 telur lagi ya teman-teman. Jadi 6 kuning telur plus 1 telur utuh dan putih telurnya 1 putih telur. Apabila kalian pakai cream cheese, ini adonannya akan kental ya teman-teman. Jadi kita harus ratain dulu dengan sendok, karena kalau cuma digoyang-goyang aja dia agak sedikit susah untuk bergerak. Tapi apabila kalian bikin tanpa cream cheese, nggak perlu diratain dengan sendok, cukup digoyang-goyang aja, nanti dia akan rata dengan sendirinya. Tapi kalau kalian mau pakai scraper juga boleh. Cuman saya nggak bisa pakai scraper, saya pakai scraper kok malah jadi kesannya lebih berantakan gitu. Jadi lebih gampang buat saya tuh dikocok-kocok aja kayak gini. Dan jangan lupa sambil diketuk-ketuk untuk mengeluarkan bubble yang terperangkap di dalamnya ya teman-teman. Untuk warna hatinya kita akan pakai coklat bubuk sekitar setengah sendok teh. Ini warnanya kalau bisa gelap sekali teman-teman ya. Kalau kalian pakai warna coklatnya kurang, nanti hasilnya dia tuh agak sedikit kurang cantik. Nah kayak begini teman-teman gelapnya ya, kalian lihat. Ini kita masukin plastik segitiga, kita gunting ujungnya sedikit dan kita taruh agak sedikit
lewat dari tengah, jadi tidak di tengah-tengah banget teman-teman ya, karena nanti kan kita akan tekuk supaya dia tuh lingkarannya ada pas di tengah. Jadi kalian taruhnya tuh setengah dari loyang, naik sedikit, kira-kira naiknya sekitar 3 cm 4 cm gitu. Ini lingkarannya kalau bisa besarnya sama ya teman-teman, jangan seperti saya nih, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang besar, ada yang kecil. Ini juga jangan terlalu kecil, karena kalau terlalu kecil nanti jelek, hatinya tuh gepeng-gepeng kecil-kecil gitu. Jadi lebih baik agak sedikit lebih tebal. Ini kita garisinnya pakai tusuk sate aja teman-teman ya, jangan sampai ke dasar, hanya di atasnya aja agak sedikit ke bawah gitu, tapi tidak sampai dasar, juga enggak di tengah-tengah, pokoknya atasnya aja lah. Ini akan kita oven di oven tangkring ataupun oven gas, api bawah saja dengan suhu 190 derajat selama 30 menit. Kita taruh di loyang paling atas ya teman-teman. Setelah 20 menit kita putar nampannya, lalu kita taruh di rak yang bawah. Sebenarnya ini 30 menit menurut saya sih masih sedikit keputihan ya kuenya. Jadi mungkin kalian bisa perhatiin, kalian tungguin sekitar 30-35 menit. Karena setiap oven tuh berbeda ya teman-teman. Jadi penting bagi kalian untuk mengetahui oven kalian tuh bagusnya di suhu berapa dan di berapa menit. Dan ini menurut saya untuk resep saya tidak perlu pakai air di dalamnya. Karena kalau kalian pakai air di dalamnya nanti yang ada malah tuh kuenya bakal lembab, atasnya bakal basah gitu. Di sini saya ada kantong belanjaan teman-teman yang sudah saya gunting, tapi karena nggak ada videonya, jadi ini saya pura-pura aja gitu ya kayak gini nih, kalian pasti ngerti. Nah ini sebaiknya kalian lakukan 1 hari sebelum kalian mau bikin bolu gulung ya, karena ini akan kita cuci sampai bersih, lalu kita akan jemur sampai kering. Tapi sebenarnya nggak perlu lama sih. Ini saya tadi bekas pakai, terus saya pakai lagi, saya cuma cuci sebentar, terus saya kipas anginin, kira-kira 15 menit, 20 menit, 30 menit mungkin dia udah kering. Sambil nunggu kue kita dingin, kita akan bikin isiannya. Di sini saya pakai whipped cream ele yang saya akan campurkan dengan ini saus karamel yang saya bikin sebelumnya. Ini whipped cream elenya kalau untuk satu kue itu kita perlukan hanya sekitar 50 gram saja. Dan karamelnya itu kira-kira sekitar 1 sendok makan. Dan apabila kalian kocok whipped cream, jangan sampai over mix ya teman-teman. Jadi kalau dia udah kelihatan kental aja, kalian udah berhenti. Karena nanti kalau kelamaan kita kocok, nanti dia susunya akan pecah. Tapi kalian tidak perlu pakai isian seperti ini. Kalian bisa pakai buttercream yang saya sudah bikin video sebelumnya ya. Dan juga kalian bisa, kalau mau supaya nggak terlalu enak, kalian bisa 50-50, buttercream 50, terus itunya pasti cream 50, jadi setengah buttercream, setengah pasti cream. Nah ini kuenya udah dingin, kita akan potong ya teman-teman pinggirnya, ujungnya itu untuk memudahkan kita nanti pada saat pelipatan. Tapi ini pinggir-pinggirnya kalian bisa potong, bisa juga enggak. Awalnya saya pikir saya nggak mau potong, tapi terus ya gimana ya, namanya juga mungkin pelin-pelan, ragu-ragu, akhirnya saya potong. Jadi pinggir-pinggirnya nanti akan saya buang karena menurut saya itu cukup mengganggu. Tapi ada sebagian orang yang nggak mau dipotong pinggirnya, nggak apa-apa.
Ini tengahnya juga saya kasih krim karamel yang saya bikin ya teman-teman. Nanti videonya menyusul ya teman-teman. Karena ini kalau saya masukin di sini videonya nanti kepanjangan. Dan ini lagi-lagi kayaknya saya bikin kesalahan terlalu banyak krimnya, karena saya bener-bener pengen banget bisa bikin tuh yang krimnya banyak banget, dan harusnya tuh jangan sampai ke ujung. Kalau kalian nanti kasih krim ini tidak boleh sampai ke ujungnya teman-teman, jadi nggak berantakan. Ini karena teh tuh sampai ke ujung-ujung, akhirnya pada saat digulung jadi berantakan, keluar kemana-mana gitu. Dan untuk yang di ujung sana itu sebaiknya tipis aja. Untuk mempermudah kita menggulung, kita akan taruh nampan di bawahnya sebagai ganjelan teman-teman. Jadi ini nanti nggak goyang ke sini, nggak lari ke sini ke sana gitu, lebih mudah. Nah ini kita akan gulung, kalian lihat ya teman-teman. Ujungnya ini kita tekuk dulu, kemudian kita lipat. Di sini kemarin kan saya nggak bisa bulet tuh, ternyata karena kurang ditekan teman-teman. Jadi kalau kalian kurang penekanan, hasilnya nanti dia nggak akan bulet karena kuenya kan lembut. Jadi karena kosong, jadi dia akan, begitu kalian tekuk dia akan tertekuk ke dalam gitu. Jadi kalau kalian tekan kuenya ini seperti ini, nanti dia ada bantalan untuk dia muter menggulung. Jadi dia nggak keriput, nggak nekuk ke dalam. Nah ini yang berantakan ini kita sebaiknya bersihin dulu teman-teman, karena ini nanti kalau sudah nempel ke kue kita repot. Dan kue ini sebaiknya kalian bungkus dengan kertas ini tuh jangan lama-lama teman-teman, paling sekitar 5 menit udah cukup. Di sini saya melakukan satu kesalahan, saya bungkus selama 1 jam lebih mungkin ya, sampai dia benar-benar dingin. Saya masukin kulkas, udah gitu hasilnya akhirnya pada saat saya buka ada yang sedikit nempel. Itu mungkin karena kertasnya ini ada bekas buttercream yang nempel ya teman-teman. Terus saya naruhnya kelamaan di kulkas, terus mungkin saya juga bukanya nggak sabar atau buru-buru, akhirnya dia copot sedikit kulitnya. Nah ini kalian perhatikan, pastikan tengah-tengahnya dari loaf-nya itu ada di tengah ya. Ini bisa juga kita lipat pada saat dia masih panas teman-teman ya. Jadi ini baru keluar dari oven, kita pinggirnya kita korok dulu ya teman-teman, lalu kita gulung langsung. Ini sebenarnya lebih mudah. Jadi pada saat dia masih panas, kita gulung, kita diamin sampai dia hangat atau sampai dia dingin juga boleh. Setelah itu kita isi gitu teman-teman. Tapi menurut saya hasilnya kurang cantik menurut saya. Tapi kan belum tentu ya, kalau kalian yang bikin mungkin hasilnya jauh lebih cantik. Nah ini cara bungkusnya lebih gampang teman-teman, kalian lihat nih, tinggal dibungkus aja karena kalian nggak perlu takut berantakan, belepotan, ada buttercream dan sebagainya teman-teman ya. Jadi kita gulung-gulung aja seperti ini, terus kita tunggu dia dingin atau hangat, tapi jangan ditutup semua ya teman-teman, biarin dia kasih napas sedikit supaya nggak nempel. Dan bawahnya kita kasih apa tuh? Nah itu yang buat dinginin tuh. Nah ini kalau udah dingin tinggal kalian buka gulungannya, tinggal kalian isi dengan buttercream atau apa saja terserah. Nah ini dia hasilnya teman-teman, kalian bisa lihat ya. Yang sebelah kiri yang saya gulung pada saat dia sudah dingin. Kalian lihat cantik kan? Sementara yang sebelah kanan saya gulung pada saat dia masih panas. Kalau menurut saya kurang cantik. Jadi nanti terserah kalian, mungkin saya salah. Mungkin kalau kalian yang bikin hasilnya tidak akan seperti ini. Jadi nanti terserah kalian mau gulung dulu ataupun langsung gulung tunggu udah dingin, terserah. Apabila kalian tidak punya
kertas itu bisa pakai kertas roti ya teman-teman. Nih caranya seperti ini, kasih ganjelan dulu. Jadi cake-nya kita taruh di nampan untuk alat bantu kita, terus ujungnya kita kasih ganjelan supaya dia nggak bergerak. Nah gulungnya seperti ini teman-teman, kalian lihat sendiri ya. Ini saya nggak usah ngomong, kalian tinggal liatin aja pelan-pelan cara gulungnya. Pada saat kita gulung, kita pakai alat bantu tangan kita ya teman-teman. Kita gulung seperti ini pakai tangan kita ya. Nah ini saya masih nggak rata tuh sebenarnya. Jangan cuma di tengah, semuanya dipegang. Kalian pegangin kiri kanan ujung dari kue itu sambil ditekuk ke dalam. Dengan demikian kuenya nanti rata, jadi nggak berkerut-kerut kayak saya kemarin. Ini resepnya sama ya teman-teman, cuman ini telurnya besar, jadi dia hasilnya tuh tinggi sekali. Nah ini kalian lihat teman-teman, saya udah bisa bikin yang hasil dalamnya bulat loh teman-teman. Kalian lihat tuh, darah bulat kan? Nah ini ada lagi teman-teman, cuman ini saya oven selama 40 menit, hasilnya dia angus. Jadi kalau pakai mentega itu nggak bisa 40 menit, kecuali pakai minyak. Jadi mentega dia cepat mateng teman-teman, cukup 30 sampai 35 menit maksimal. Nah ini awalnya nggak pecah teman-teman, cuman karena terlalu bersemangat dorong-dorong dan juga dia angus, jadi hasilnya akhirnya pecah teman-teman. Ini kita potong aja teman-teman karena udah pecah. Hasilnya gimana? Bulat nggak? Tuh bulat teman-teman. Aku udah pinter kan? Tuh lihat teman-teman, ini somplakan. Ini karena saya bungkus dia lama 2 jam. Jadi kalau bisa nanti pada saat kalian udah selesai bungkus, diaminnya jangan lama-lama, cukup 5 menit saja, 10 menit maksimal 15 menit, setelah itu kalian buka. Jadi supaya dia nggak nempel ya. Dan kue ini saya bikin pakai telur yang kecil. Kalian lihat teman-teman, hasilnya akhirnya dia nggak terlalu tebal karena telurnya kecil. Jadi kalau kalian pakai telur yang besar, dia hasilnya tebal. Jadi nggak ada beda dengan resepnya, hanya beda di telurnya saja. Tuh, cantik kan? Walaupun ini belum sempurna, tapi ya lumayan lah. Dan ini teman-teman rasanya tuh benar-benar enak. Kalian harus coba, ini benar-benar enak. Akhirnya teman-teman sampai di sini dulu videonya ya. Ini panjang banget, mohon maaf. Saya juga nggak bisa masukin video karamelnya. Kalian lihat tuh, karamelnya tuh meleleh-meleleh kan. Videonya nanti next ya teman-teman. Kalau saya masukin videonya ini nanti akan bakal kepanjangan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.